Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan, lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan, dan itu masih tertancap di benak saya sampai dengan sekarang gitu kan, bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana agama Islam dan Nabi Muhammad yang setelah saya sekarang menjadi Muslim itu sangat berbeda sekali. Ada yang berhasil Anda murtadkan? Ada. Berapa? Kata ada itu membuat saya bukan bahagia, tapi kata ada itu membuat saya menangis. Nyun sewu ya. Ada. Kalau dibilang berapa, pernah itu saya Allahumma arhamna bil Qur'an. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani, tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Di sekolah itu apa yang dipelajari? Anda mempelajari apa di sana? Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Dari kalau sejarahnya kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail, hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tidak dipelajari agama yang lain? Tidak, fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau studi banding kayak kita pernah itu mempelajari agama Hindu, Buddha, seperti itu aja. Tapi Islam sama sekali tidak disentuh di sana. Oh, gitu. Ya. Kenapa? Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan, lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan, dan itu masih tertancap di benak saya sampai dengan sekarang gitu kan, bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana agama Islam dan Nabi Muhammad yang setelah saya sekarang menjadi Muslim itu sangat berbeda sekali. Jadi memang sengaja nggak diajarkan, tapi agama yang lain dipelajari? Ya. Hanya Islam yang nggak dipelajari? Ya, Hindu, Buddha, kita dulu studi banding ke pura seperti itu, ke patung dewa, patung tidur itu ya. Nah, itu kita juga dulu ke sana, bertemu dengan biara-biaranya, kita ke sana. Katolik juga kita dipertemukan di sana juga. Ada beberapa kita kunjungan-kunjungan seperti itu. Islam nggak? Sama sekali. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Di sana itu kita lebih banyak didoktrin tentang kristenisasi ya, gitu kan. Terlebih saya mengambil pada fokus di misionaris gitu. Jadi Senin sampai dengan Jumat kita akan ambil pelajaran. Jumat sore, siang itu sudah selesai, sore habis jam 1 gini, itu kita terjun ke lapangan di gereja-gereja seperti itu. Kalau misalnya jadi nanti fokusnya di situ akan mengalir gitu. Nanti kalau memang fokusnya dia di gereja sebagai gembala gereja, maka otomatis dia lebih banyak mengurus pada urusan pergerejaan. Tapi kalau memang misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi, gitu, mencari gembala-gembala yang hilang. Jadi tugas misionaris itu melakukan kristenisasi? Iya, lebih tepatnya seperti itu, mencari gembala yang hilang. Bukan sebagai misionaris? Menyebarkan ajaran agama Kristen, lebih tepatnya kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Kristen. Seperti itu. Walaupun mereka sudah beragama? Sudah beragama, tapi kan mereka belum mengenal Kristen. Itu yang diajarkan. Atau mereka sudah Kristen tapi mereka tidak hilang kendali, seperti itu juga. Tapi lebih banyak kita saat itu saya lebih banyak menarik orang-orang Muslim KTP. Saya garis bawahi di sini. Saya tegaskan Muslim KTP. Karena apa? Karena sangat mudah untuk membawa mereka untuk masuk ke Kristen.
lewat kehidupan seharian, budaya, lingkungan, dan kita mempelajari situ. Jadi misalnya contoh saat itu saya di daerah Blitar, ada satu keluarga dan desa, mereka kebiasaan hidupnya itu ke sawah pagi atau mungkin berkebun. Nah, saya akan terjun ke mereka, mendatangi mereka selayaknya warga pada umumnya. Saya akan datang dan menyapa mereka, kemudian pada hari pertama seperti bertahap ya, tidak langsung selamanya gitu, enggak, bertahap, dan itu membutuhkan waktu lumayan hampir setahun gitu, sampai pada akhirnya sebagian orang dari desa itu menjadi Kristen. Ya bertahap, awalnya pasti perkenalan, kemudian saya membantu mereka, kita bersikap baik selayaknya kita manusiawi aja gitu kan. Jadi ya bagaimana budaya mereka, ya kita ikutin budaya mereka. Ke sawah ya kita ikut ke sawah, mereka berkebun ya kita ikut berkebun gitu kan, membantu apa-apa pekerjaan mereka, kesehariannya mereka. Dari kondisi mereka merasa dibantu, kita menerima kondisi mereka, kita mendengarkan curhatan mereka, masalah mereka kita dengarkan semuanya, itu membuat satu celah untuk kita diterima oleh. Anda digaji sebagai misionaris dan atau dananya dari? Digaji itu tidak, tapi difasilitasi iya. Dalam betul. Apa yang menjadi kebutuhan seorang misionaris? Contoh misalnya, berapa biaya kebutuhan saya, transport saya sampai ke titik lokasi, ongkos PP saya pulang, itu semua di cover. Kemudian untuk biaya makan itu semua pasti dijamin. Untuk tempat tinggal kita disediakan. Semua fasilitas kita disediakan. Jika memang ya fasilitas hidup, ya? Fasilitas hidup. Artinya tidak sampai susah gitu loh. Jadi kalaupun kamu menyebarkan agama ke arah satu penjuru sana, itu kita survei dulu di sana, kebutuhan kita apa, berapa transport ke sana, berapa naik line-nya, mungkin naik line atau mungkin perlu motor, perlu mobil, jangkauan kemana, berapa kilo, itu semua kita jelaskan pada titik awal survei. Kemudian kita ajukan dan dana itu akan dikeluarkan setiap kita akan mengarah ke lokasi tersebut. Dan itu tugasnya 1 minggu 1 kali, Jumat sampai dengan Minggu atau Ahad siang, selesai acara kebaktian itu kita pulang. Untuk biaya hidup itu ada lagi yang di cover, beda lagi. Jadi kalau dari tadi kan untuk biaya proses praktek tugas itu kita di cover sama instansi pemerintah, instansi dari sekolahan gitu kan. Terus kemudian nanti untuk biaya keseharian itu kita ada beasiswa sendiri. Jadi segala macam urusan, saya perlu baju, ya sudah, saya beli baju, berapa biaya kebutuhan baju nanti akan ditransfer ke pihak sekolah, saya ngajukan ke sekolah. Nanti ada donatur beasiswa, saya dulu dapat beasiswa dari Amerika sama Korea. Nah itu, nilai itu tidak akan tertera. Nilai tidak akan pernah tertera, karena nilai itu akan membatasi. Tapi berapa banyak yang saya butuhkan, itu akan tercukupi. Prinsipnya seperti itu, karena nilai itu membatasi. Jadi tidak pernah kekurangan ya? Hampir tidak pernah kekurangan. Seperti itu. Yaitu tadi, tidak ada perjanjian nilai berapa yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak yang saya perlukan akan disediakan. Seperti itu. Artinya sudah ada yang berhasil dimurtadkan? Saya? Ya, sudah ada yang berhasil Anda murtadkan? Ada. Berapa? Kata ada itu membuat saya bukan bahagia, tapi kata ada itu membuat saya menangis. Nyun sewu ya. Ada. Kalau dibilang berapa, pernah itu saya masih ingat satu keluarga. Saya menyukai bidang bisnis. Awalnya seperti itu. Jadi ketika tadi saya mendirikan lembaga bimbingan, terus kemudian saya hijrah ke Jakarta, saya mengelola satu usaha juga di Jakarta tahun 2004 tepatnya. Dalam perjalanan bisnis saya itu kemudian saya mengalami kegagalan gitu. Sampai pada akhirnya saya bertanya, ya Tuhan, gitu kan. Kalau di Nasrani itu kan kita berbicara sama Allah itu tidak menggunakan adab ya. Jadi lebih kayak kita ini sama Allah itu kayak kita ini teman. Kadang-kadang kalau kita benci bisa marah-marah sama Tuhan gitu kan. Nah itu, mungkin itu perbedaan. Setelah saya mengenal Islam itu banyak sekali diajarkan adab untuk kita menempatkan diri sebagai manusia dan siapa Allah buat kita gitu. Jadi pada saat kegagalan bisnis itu, akhirnya saya bertanya saat itu sama Tuhan gitu kan. Maaf saya pasti pakai bahasa perumpamaan di saat waktu itu. Ya Tuhan, apa yang engkau mau dari saya?
saat itu saya memang sendiri, posisi di Jakarta sendiri gitu, dengan berbagai macam kegagalan bisnis yang saya jalani. Terus kemudian saya minta sama Tuhan, saya minta berikan saya petunjuk jika Tuhan itu masih sayang sama saya, gitu kan. Hadirkan kepadaku seorang keluarga yang bisa menerima saya apa adanya. Ibarat kayak nazar ya. Kemudian saya dipertemukan pada salah satu keluarga yang sangat sederhana. Bukan orang kaya, bukan orang dari keluarga terpandang juga bukan. Keluarga yang sangat sederhana, dia bukan siapa-siapa, tinggalnya di tengah pematang sawah. Bukan petani? Bukan juga. Dia hanya punya tanah, sepetak tanah yang di tempat itu aja. Tanah di sekitarnya tawas sawah itu bukan milik dia, itu milik orang lain. Dan saya datang ke rumah dia itu lihat pematang saya cuma sepenggal 2 kaki itu aja. Saya datang ke situ, saya dibawa teman saya. Sekarang teman saya sudah meninggal. Semoga diberikan kemudahan bagi beliau. Nah, saya diperkenalkan di situ, saya dibawa ke situ dari keluarga tersebut. Awalnya ya kita perkenalan biasa. Pada pertemuan berikutnya saya merasa bahwa ada yang berbeda di keluarga ini. Seperti saya merasa diterima di keluarga tersebut, sehingga saya akhirnya meminta kepada keluarga itu untuk apakah boleh saya tinggal di sini. Gitu. Dan mereka sekeluarga merundingkan, minta waktu 1 hari, besoknya memberikan jawaban kepada saya bahwa mereka menerima. Saya tinggal di situ karena saya sudah berhenti dari pekerjaan saya, dari bisnis saya yang gagal. Itu saya habis keluar dari rumah sakit karena saya habis bangkrut. Kemudian saya masuk rumah sakit dan saya pergi ke rumah itu. Rumah sakit apa? Membuat saya akhirnya mencari Allah, mencari Tuhan saya di mana gitu kan. Ya akhirnya saya dibawalah keluarga itu dan keluarga itu menerima saya. Keluarga itu tidak menekankan saya harus saya menerima Islam, tidak. Dia hanya bilang, kamu boleh tinggal di tempat ini, tapi di sini keluarganya keluarga Muslim. Apakah kamu mau, gitu kan? Saya bilang tidak masalah, dan saya tidak memaksa kamu harus Islam kok. Itu pilihan kamu, gitu. Tapi dalam keseharian saya diajarkan tentang bagaimana caranya hidup Islam, yaitu tentang sholat, tentang syahadat, tentang cara wudhu gitu kan. Saya diajarkan aja gitu kan. Tapi ketika saya harus menolak pun mereka juga tidak masalah gitu. Tapi pada saat itu saya mengikuti dan saya ada rasa senang untuk saya ikuti gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka mengajak saya untuk bersyahadat secara resmi gitu. Saya sudah bersyahadat saat itu. Kemudian saya bilang sama Allah, saat itu saya masih mengatakan Tuhan, ya Tuhan, lisanku sudah bersyahadat kepadamu, tetapi batin dan jiwaku belum merasakan hidayah sebagai seorang Islam. Jika memang hidayah itu ada untukku, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku. Pada saat itu, selang berapa waktu kemudian, sekitar hampir 2 minggu lebih gitu kan. Setelah bersyahadat. Betul. Saya melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Saya lewat Parung itu, naik motor sama kakak angkat saya itu. Di perjalanan itu kakak angkat saya bilang gini, ini sudah waktunya sholat duhur, sholat dulu yuk, gitu kan. Akhirnya saya sholat di situ, numpang sholat di rumah temannya kakak saya itu. Mereka keluarga yang sangat sederhana, bekerja di peternak ayam, dan mereka tinggalnya di bedeng seng gitu kan, yang di antara ayam-ayam itu gitu. Kemudian saya sholat di sana. Pada rakaat yang terakhir di sujud saya merasakan ada sesuatu yang saya tidak bisa utarakan itu dengan kata-kata. Dan saya merasakan ada satu kebahagiaan, kedamaian yang tidak terwakili oleh apapun. Hingga saat ini saya belum bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan seperti yang saya rasakan saat itu. Dan saat itu seperti dinyatakan dalam diri saya bahwa inilah Islam. Setiap orang berbeda, punya hidayah dan punya cerita. Tapi inilah cerita saya yang saya rasakan. Dan saat itu saya mengatakan, setelah saya harus mengakhiri sholat saya, dengan tegas saya katakan, ya Allah, itu lidah saya merasa seperti kayak sudah terlatih, terbiasa untuk saya katakan Allah, padahal sebelumnya tidak. Untuk yang pertama kali? Untuk yang pertama kali. Dan saya katakan, ya Allah,
saya Islam karena Allah. Saya Islam ya Allah. Saya terima tubuh jiwa raga saya Islam. Saya terima hidayahmu ya Allah. Itu yang saya katakan di hadapan Allah dalam selesai saya menyelesaikan salat zuhur itu. Artinya apa? Yang saya lihat di sini bahwa hidayah itu diberikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, gitu. Bukan sucinya tempat yang kita gelar sajadah yang begitu warna-warni, bukan. Tapi Allah berikan hidayah justru ketika saya ada di tempat yang sangat kumuh, hanya seng-seng di tempat peternakan ayam yang bau dengan tai ayam. Di situ saya justru mendapatkan satu hidayah, kenikmatan yang luar biasa. Yang Anda dianggap sudah bukan sebagai misi gereja gitu ya? Betul sekali. Bahkan mungkin misi kristenisasi itu saya. Karena memang sebagian daripada mahasiswa teologi yang ada di situ, setelah sekian tahun kemudian mereka menemukan saya, mereka menawari saya kembali. Menawari saya, ada yang menawari saya posisi sebagai ibu gembala dengan 400 jemaat, maaf. Ada yang menawari saya melanjutkan S2 sekolah teologi di Bandung. Ada juga yang menawari saya untuk sebagai penggerak gereja. Gitu. Anda tolak? Dalam? Anda tolak semua? Iya. Karena jiwa misionaris sudah nggak ada ya? Karena saya sudah Islam. Oh. Dan saya sudah mendapatkan hidayah.